Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Pada kesempatan ini kami boleh merenungkan akan setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Selalu yang terbaik yang Kau berikan, bahkan kehidupan-Mu tersendiri Engkau berikan untuk setiap kami. Sebab itu inilah yang mesti kami lakukan. Tiada sedikit pun keraguan kami kepada Engkau. Kami sungguh percaya kepada Engkau, Allah yang sudah begitu baik atas kehidupan kami. Dan pujian yang kami sudah nyanyikan, itulah bentuk ekspresi kami, syukur kami, terima kasih kami kepada Engkau. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati kembali untuk setiap hamba-hamba-Mu yang pada saat ini sudah melayani. Biarlah Engkau yang terus pakai kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan dalam keseharian mereka, dalam pelayanan mereka, biarlah boleh terus memuliakan Engkau. Dan kalau sebentar kami akan kembali merenungkan dan belajar akan firman-Mu. Engkau yang tolong setiap kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan menerima, sehingga firman itu boleh tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk belajar firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah untuk kita boleh kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Begitu juga yang mengikuti secara online di rumah, saya juga menyapa shalom. Saya percaya setiap kita sampai hari ini boleh dalam keadaan yang baik semua, karena campur tangan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Pertolongan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Nah, pada saat ini kita akan kembali lihat firman Tuhan, di mana judul firman Tuhan yaitu problem solving, menyelesaikan masalah. Selalu disampaikan bahwa kita hidup itu tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Bahkan ada seorang bijak berkata bahwa kalau hidup tanpa masalah itu seperti sekolah tanpa adanya pelajaran, tanpa adanya ujian. Jadi hal yang wajar kalau hidup ada masalah. Ya, suka disampaikan juga, kalau nggak mau punya masalah, ya jalan keluarnya cuma satu, cuma melalui kematian. Karena kalau kita sudah mati, nggak ada lagi yang namanya masalah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ada yang lain berkata masalah itu juga seperti mesin cuci, dimana kalau kita menghadapi masalah, kesulitan dalam kehidupan kita, kita seperti dibanting-banting, ya. Seperti diputar-putar, dikeringkan, ya. Tapi sama halnya seperti mesin cuci, saat dia sudah membanting-banting, memutar-mutar pakaian yang kotor, dan yang terakhir dikeringkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hasilnya apa?
pakaian tersebut jadi bersih. Ya. Begitu juga saat kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya seperti firman Tuhan berkata bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk setiap kita, untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang harus kita lakukan, kita akan belajar pada malam hari ini yaitu caranya. Ya. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang datang silih berganti tersebut. Dan di Alkitab ada seorang yang luar biasa yang kita bisa pelajari, bahkan melalui orang tersebut nama Tuhan juga dipermuliakan. Yaitu kita bisa belajar dari Raja Salomo. Raja yang terkenal begitu luar biasa, pandai, berhikmat, ya, kaya raya. Dan sekali lagi, dia adalah seorang raja yang banyak menyelesaikan masalah-masalah. Baik itu rakyatnya, negaranya. Sehingga pada saat pemerintahan Salomo, ya, banyak hal yang boleh dicapai Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan sama-sama terlebih dahulu membuka di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Nanti kita akan baca ayat-ayat tersebut secara bergantian. Saya ayat yang ke-16, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-17 dan seterusnya sampai ayat yang ke-28. Kita akan baca ayat ke-28 ini bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, saya undang untuk bisa sama-sama bangkit berdiri kembali. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawakanlah pedang ke depan raja. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah.
Kita akan baca ayat 28 bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sebagian dari kita tahu akan kisah ini, ya, di mana pada saat itu Salomo diperhadapkan oleh sebuah masalah dari dua perempuan sundal, perempuan yang tidak benar, perempuan asusila, ya, di mana mereka berdua punya anak dan salah satu dari anak dua perempuan tadi ada yang mati atau meninggal. Ya. Matinya kenapa? Bisa dikatakan karena ia menidurinya. Ya, ini mungkin jarang terjadi. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang ibu yang meniduri anaknya yang masih kecil, masih bayi, lalu sampai mati lagi. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apa masalahnya? Perempuan yang anaknya mati ini, dia ambil anaknya yang satunya yang masih hidup, lalu ngaku-ngaku, ya, bahwa itu anaknya, ya, dan pingin ibu yang anaknya yang hidup itu pingin keadilan dan dia menghadap raja untuk meminta keadilan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya yakin keadaan saat itu bukan terus seperti ngobrol-ngobrol biasa, ya. Namanya perempuan dengan perempuan berebut anak, ada pertengkaran, pasti rame, pasti ricu. Ini anakku, aku. Wah, gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kalau laki-laki sama laki-laki, ya, mungkin rame, tapi rame sebentar. Laki-laki sama perempuan biasanya ya laki-lakinya akhirnya yang diem. Ya. Tapi kalau perempuan sama perempuan lagi bertengkar, wah, pasti ricuh, pasti rame. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah yang terjadi, masalah yang harus dihadapi Salomo di depan mata, yang harus diselesaikan oleh Salomo. Ya. Tapi Salomo dapat menyelesaikan masalah yang ruwet, yang rumit. Ya kalau kita sekarang pada saat ini baca, ya kita akan bilang, wah itu mah biasa aja. Ya, kenapa? Karena masalah selalu gitu ya akan terkesan mudah karena kita sudah tahu solusinya. Setelah kita tahu solusinya, masalah terkesan mudah setelah kita melaluinya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan posisi Salomo, kita ada di posisi Salomo pada saat itu, wah itu bukan hal yang mudah. Semua saling mengaku, ini anakku, ini anakku. Ya. Tapi seperti judul perikopnya apa? Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Salomo dapat memberi keputusan dengan hikmat daripada Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita lihat tadi ayat yang terakhir kita baca, sampai keputusan yang dibuat oleh Salomo itu membuat takut rakyatnya. Karena rakyatnya bisa melihat, ini ada hikmat daripada Tuhan. Inilah Tuhan, inilah Allah. Ya. Dan bahkan kita sama-sama tahu, karena hikmat Salomo ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo menjadi orang raja yang kaya raya. Negara-negara yang lain sampai dengar, gak cuma rakyatnya yang tahu akan hikmat daripada Salomo, ya, tapi negara-negara yang lain. Sehingga Salomo ya dapat menguasai negara-negara yang lain yang ada di sekelilingnya. Itu bukan dengan peperangan. Kalau Daud menguasai
bangsa-bangsa atau negara-negara yang lain dengan peperangan. Tapi Salomo dia pakai hikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Salomo orang yang luar biasa. Tapi kita harus tahu kenapa Salomo bisa luar biasa? Karena ada hikmat daripada Tuhan. Awalnya ya Salomo orang biasa. Dia adalah seorang anak muda yang dipilih jadi raja, gak punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Namanya juga masih muda. Bukan orang yang terus pandai sekali, orang biasa. Tapi orang biasa ini punya Tuhan yang luar biasa. Sama halnya seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini orang biasa, bukan siapa-siapa, tapi kita harus tahu orang yang biasa ini punya Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, kita akan lihat ada 3 hal yang dilakukan oleh Salomo sehingga Salomo bisa menyelesaikan masalah demi masalah yang ada. Khususnya cerita yang tadi sama-sama kita baca. Perebutan bayi ya oleh 2 orang wanita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo dia berdoa minta hikmat. Ya, tadi saya sudah katakan Salomo ini orang biasa. Masih muda, kurang pengetahuan, kurang pengalaman. Ya, tapi Salomo mengawali pekerjaannya, karirnya sebagai seorang raja, dia minta hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini kita bisa lihat di dalam ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, dari judul perikopnya saja. Doa Salomo memohon hikmat. Di sana dikatakan, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya. Dan dibaca yang selanjutnya, Salomo minta hikmat. Bukan minta yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan minta kekayaan. Dan memang benar akhirnya setelah minta hikmat, kekayaan itu datang sendiri. Ya, berkat itu datang sendiri. Dan memang firman Tuhan bilang di dalam Amsal pasal yang ke-16, pasal 16 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Ya, bukan hanya jauh, tapi sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ini yang juga harus kita ngerti. Bahwa hikmat itu jauh lebih berharga. Salomo ngerti ini, sebab itu Salomo minta hikmat. Ya, mintanya bukan sekedar main-main, sekedar datang kepada Tuhan. Tapi dia meminta dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Ya, terbukti apa? Saat dia datang kepada Tuhan, ya, di Gibeon, dia bawa apa? Korban bakaran. Dan gak main-main yang dibawa. 1000 korban bakaran. 1000. Ya. Mereka tahu korban bakaran yang dibawa itu ada standar. Ya, ada ketentuannya. Gak boleh cacat sama apa? Yang gemuk. Ya, bukan yang gendut ya. Yang gemuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kenapa? Karena Tuhan suka sama apa? Suka sama apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Suka sama lemak. Ya. Yang kanan kirinya gendut bilang, wah ini calon korban bakaran. Boleh ditepuk
Mungkin itu yang, nah itu ditepok. Ya, calon korban bakaran. Ya, Tuhan suka sama lemak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang dibawa itu korbannya yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk dan nggak boleh ada cacat. Ya. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dibawa oleh Salomo ini, ya, korban bakaran yang tadi itu sesuai dengan standar, sesuai dengan ketentuan itu jumlahnya 1.000. Kalau dihitung uang sekarang, uang rupiah kira-kira berapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada yang tahu harga satu sapi berapa? Satu ekor sapi harganya berapa? 5 juta. Boleh 5 juta? Ya, kalau tadi pagi saya hargain 5 juta. Walaupun memang sekarang ya, kalau saya lihat di televisi itu sapi macam-macam. Ya, kalau presiden suka kasih itu sapinya jenisnya limosin. Ya, yang besar. Ya, sapi dari luar. Ada yang sapi yang dicampur. Itu dari yang harga 50 juta, 75 juta, ada yang 100 juta Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang beratnya berat, ada yang sampai 1 ton lebih. Ya, 1 ekor sapi. Ya mungkin enggak, ya ngitungnya enggak sebanyak itulah ya. Hitung aja 1 ekor 5 juta Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikali 1.000 berarti berapa? Berapa Dok? Oh ini jago nih hitung-hitungan. Iya, soalnya anak IPA. Ya. Berapa? 5 miliar. Bukti dari kesungguhan Salomo. Dia nggak main-main bawa korban bakaran. Begitu banyak. Ya, itu paling rendah 5 juta Bapak Ibu sekalian dihitung. Kalau dia yang benar-benar sesuai standar yang besar, wah nggak tahu harganya. Ya. Oleh sebab itu di sana dikatakan ayat yang kelima apa? Sampai Tuhan itu jatuh hati. Sampai Tuhan bilang apa? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, sebuah pertanyaan yang gak main-main Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena melihat kesungguhan daripada Salomo. Ya. Nah, kita juga perlu demikian. Mintalah dengan sungguh-sungguh hikmat daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ya, minta Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang sering terjadi orang, saya sudah tahu, sudah banyak pengalaman. Ya, bukan merasa kurang. Ya. Tapi memang sekali lagi ini diperuntukkan untuk orang yang merasa kurang. Minta. Ya. Dan hikmat Tuhan inilah yang membuat Salomo bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Ya. Nah, kita akan lihat ada 3 hal. Ya. Alasan kenapa kita perlu meminta hikmat Tuhan, berdoa meminta hikmat Tuhan. Ya. Alasan yang pertama, karena solusi setiap masalah itu berbeda-beda. Ya. Masalah solusinya berbeda-beda. Sama halnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu di gereja kita itu ada banyak, gitu ya. Ini pintu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belakang, kanan, kiri pintu. Ya, satu untuk perempuan, bisa ke WC wanita perempuan, bisa ke WC laki-laki. Ya, pintu tengah, pintu ke belakang. Pintunya bentuknya kurang lebih hampir sama. Ya. Mungkin ukurannya yang sedikit berbeda. Lalu bentuk
Tempat kuncinya itu juga sama. Semua diproduksi tahun 90-an. Ya, 89. Gedung ini dibangun tahun 89. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kunci yang dipakai nggak bisa cuma satu. Setiap pintu punya kuncinya masing-masing. Ya, terlihatnya sama, pintunya terlihat sama. Lubang kuncinya juga terlihat sama. Tapi anak kunci yang dipakai nggak bisa sama. Semua punya kuncinya masing-masing. Begitu juga masalah yang dihadapi. Mungkin masalahnya terlihat sama, tapi solusinya itu bisa berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Contoh, masalah keluarga. Ya, suami istri ribut. Mungkin terlihat sama, tapi solusinya bisa beda-beda. Ada yang cukup cerita, yang ini cerita, akhirnya bisa saling menerima. Ya. Ada yang solusinya coba makan bareng berdua keluar. Ya. Jangan bawa anak. Coba makan bareng, dinner. Coba jalan-jalan berdua, masalah selesai. Ada yang cuma udah sekarang setelah cerita coba berpelukan. Ada yang solusinya coba ambil air lalu cuci kaki istrimu. Masalahnya selesai. Masalahnya sama, tapi solusinya berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kita perlu hikmat Tuhan. Ya. Perlu hikmat daripada Tuhan. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, karena hikmat Tuhan itu selalu tepat dan benar. Ya. Selalu tepat dan benar. 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Ya. Dengan hikmat Tuhan maka ada damai. Padahal ini Salomo lagi, kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya, Salomo lagi mengajukan, meminta Hiram untuk memberikan banyak hal. Ya. Tapi karena hikmat daripada Tuhan, maka ada kedamaian. Hiram bisa memberikan apa yang Salomo minta dengan sukacita. Enggak malah ribut, ya, malah benci, malah enggak suka, enggak. Karena ada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan selalu tepat dan benar. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan percayalah bahwa setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan sudah menyediakan solusi untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu jangan kita pakai kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, ya, merasa kita bisa, merasa kita punya pengalaman. Ya. Belum tentu solusinya sama, ya, dan kemungkinan tidak tepat dan tidak benar. Tapi hikmat yang daripada Tuhan akan tepat dan benar. Lalu yang ketiga, alasan kenapa kita perlu berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Ya, karena doa membuat kita melekat kepada Tuhan. Ya. Semakin dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 145 ayat 18 di sana dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya. Kita akan dekat dengan Tuhan. Dan tentunya orang yang dekat dengan Tuhan akan ngerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan.
Orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke rumah hamba Tuhan, gembala, Bapak Ibu Saudara sekalian, ke rumah pendeta, ya, membawa masalah yang bertubi-tubi tumpuk, kita udah cerita begitu banyak, pasti terakhirnya bilang kamu harus berdoa. Ya, itu bukan jawaban, ya mungkin ada sebagian itulah biar pendetanya nggak pusing-pusing. Jawabannya tinggal doa. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tahu ya, Tuhanlah sumber hikmat. Karena tahu dengan berdoa itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dan dengan dekat dengan Tuhan kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab selain Salomo, ya, hal yang saya sampaikan juga waktu doa pagi hari Sabtu kemarin yaitu tentang Elisa. Ya. Elisa juga menyelesaikan banyak masalah dan terlihat, kayaknya gampang gitu ya. Masalahnya itu dia cuma sampein gini, masalahnya selesai. Ya, masalah datang, kamu berendam, masalahnya selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya bawakan hari Sabtu, pada saat Elisa harus menyelesaikan masalah dari janda seorang nabi. Jandanya itu terikat hutang, nggak bisa bayar, ya, sampai yang menagih utang itu sampai mau ambil anaknya. Anaknya mau dijadiin budak. Ya. Tapi Elisa menyelesaikannya dengan gampang. Kamu kumpulin buli-buli, kamu tuangin minyak. Ya. Lalu setelah selesai, ya, minyak yang dihasilkan ternyata banyak. Elisa cuma bilang, ini jual, sebagian buat bayar utang, sebagian buat hidup kamu. Selesai. Ya. Kita kalau baca, kayaknya gampang. Betul. Tapi kenapa bisa terlihat demikian? Ya. Mudahnya itu karena hikmat daripada Tuhan. Dan gak salah. Ya, gak dia asal ngomong terus tiba-tiba gagal, gak berhasil solusinya, enggak. Ya. Karena firman Tuhan bilang apa tadi? Hikmat Tuhan itu apa? Selalu tepat dan benar. Ya. Elisa bisa menyelesaikan banyak masalah. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa menerima hikmat daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi yang pertama, inilah hal yang dilakukan oleh Salomo. Dia berdoa minta hikmat Tuhan. Lalu yang selanjutnya, ayatnya yang ke-9 dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ya. Inilah yang diminta oleh Salomo pada awalnya. Ya. Supaya Salomo bisa apa? Faham menimbang sebuah perkara. Faham menimbang sebuah masalah. Ya. Dengan kata lain, Salomo ingin supaya dia bisa menemukan akar dari masalah-masalah yang dihadapi, ditimbang, ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Seperti halnya Salomo. Ya. Saat masalah itu datang, pahami, temukan akar masalahnya itu apa. Sama seperti halnya dokter, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dokter saat memberikan hasil, memberikan keputusan, memberikan resep,
Dia nggak ujuk-ujuk langsung keluarin resep, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kalau ada dokter yang demikian, ya jangan datang lagi. Dokter tersebut pasti akan tanya, apa yang dirasa, bagian mana yang sakit, udah minum obat apa aja dan lain sebagainya. Ya, untuk apa? Untuk dia bisa menemukan akar masalah dari pasiennya. Orang yang sakit perut aja, sakitnya sakit perut. Ya, tapi penyebabnya bisa macam-macam. Ya. Ada yang, udah lama nggak makan, kelaparan. Ada apa lagi? Mungkin mah, sakit mah. Ya. Bisa juga apa? Kalau wanita sebulan sekali. Ya. Apa? Datang bulan. Ya. Kalau laki-laki datang bintang gitu ya. Datang bulan. Biasanya juga perutnya sakit. Ya. Kalau istri saya, Cika kemarin kesakitan, saya pikir juga emah gitu ya. Sampai dibawa rumah sakit. Ada dokter yang masih bilang juga, ini mah gitu ya. Tapi akhirnya dicari tahu penyebabnya, akar masalahnya apa. Jadi di apa? Ronsen ya, apa? CT scan. Ya di foto lah gitu ya. Dilihat bukan mah, ternyata usus buntu. Dan setelah ditemukan akar masalahnya, maka baru bisa ada solusinya. Ya, baru masalahnya bisa diselesaikan. Ya. Kalau mah juga bisa macam-macam. Ada yang cuma gara-gara telat makan. Ya. Tapi yang paling banyak apa? Dari pikiran. Ya, dari pikiran turun ke perut. Ya, jadi orang mah belum tentu karena telat makan. Bisa juga pikiran, bisa juga salah makan. Ya, oleh sebab itu mari kita mau cari ya, akar masalahnya, pahami akar masalahnya. Nah, melalui kisah atau cerita yang tadi kita baca itu, di mana ada dua wanita yang memperebutkan anaknya, di situ kita bisa belajar bagaimana ya agar kita bisa menemukan dan memahami akar masalah. Yang pertama, yaitu kita mau mendengarkan masalah jangan hanya dari satu sumber. Ya. Raja Salomo dia nggak cuma dengerin dari satu wanita, satu perempuan, tapi yang satunya juga didengerin. Ya. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita mendengarkan banyak sumber, itu akan membuat kita semakin pusing. Ya. Apalagi ya nggak ada yang namanya bahasanya gitu ya, maling itu ngaku maling. Ya, kalau maling ngaku maling apa? Penjara penuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau melakukan kejahatan nggak ada yang ngaku gitu ya. Tapi mari kita mau mendengar jangan hanya dari satu sumber. Ya, Yakobus 1 ayat 19 di sana dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya. Cepat mendengar, ya. Lambat berkata-kata. Yang sering terjadi apa? Cepat berkata-kata, lambat mendengar. Gak mau dengerin yang lain, pengennya ngomong terus. Ya, tapi mari kita mau belajar supaya kita bisa memahami akar masalah. Jangan mendengarkan dari satu sumber. Lalu yang kedua, kita harus bersikap netral. Ya, nggak memihak salah satunya. Tapi kita memposisikan diri di tengah-tengah. Cuma yang sering terjadi apalagi di Indonesia,
itu banyak orang yang sungkan. Sungkanisme dan hopengisme itu yang biasanya melekat. Nah, itu nggak boleh saat kita mau menyelesaikan sebuah masalah supaya kita bisa paham akar masalahnya. Jangan, wah ini karena ini teman dekat, ini teman main, wah ini teman dari kecil gitu ya. Sehingga yang satunya kita, wah ini pasti salah nih. Ini teman gua nih yang benar. Ya, kalau yang terjadi demikian, wah kita nggak akan bisa memahami akar masalah yang sesungguhnya, yang benar. Ya, oleh sebab itu saat kita mau menyelesaikan masalah, ya sungkanisme sama hopengisme ini harus dijauhkan. Ya. Gak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita nggak akan bisa melihat sesuatu dengan benar. Ya, kalau sungkanisme dan hopengisme ini yang kita terapkan. Ya. Jadi harus netral, harus ada di tengah-tengah. Ya. Lalu yang ketiga, jangan kita terpancing emosi dan perasaan kita. Ya. Apalagi menghadapi yang pintar main drama. Tadi yang kita baca itu, wanita yang satunya yang meniduri anaknya sampai mati. Wah itu jago main dramanya gitu ya. Di hadapan raja dia bisa main drama. Oh enggak, ini anakku, bukannya anakku, bukan anakmu gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini di hadapan raja. Ya. Tapi Salomo enggak terpancing emosi, enggak terbawa perasaannya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Begitu juga saat kita menghadapi masalah. Baik masalah pribadi kita atau orang yang datang yang membawa masalah kepada kita. Jangan kita terpancing emosi. Firman Tuhan bilang di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang 9, jangan lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya. Amsal 14 ayat 29 juga berkata demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya. Orang yang lekas marah, orang yang terpancing emosi, ya orang bodoh firman Tuhan yang bilang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat melakukan hal ini maka akan ada kebodohan-kebodohan yang lain yang akan kita buat. Ya, oleh sebab itu jangan kita terpancing. Kalau perlu kita cooling down, menenangkan diri, ya tenangkan diri. Ya. Kalau ada orang yang datang menyelesaikan masalah tadi, wah, ya, kalau memang perlu waktu, ya disampaikan saja. Mungkin bisa datang lain hari, mungkin besok. Ya, atau suruh minum dulu dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga enggak ada kebodohan-kebodohan yang kita buat yang lain. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu poin yang selanjutnya yang Salomo lakukan saat dia menghadapi masalah, selain berdoa, meminta hikmat, ya, lalu memahami akar masalahnya, dan yang ketiga yaitu bijak dalam menyelesaikan masalah. Ya, bijaksana. Ya, bijaksana, Bapak bisa, bukan bijak sini. Ya, bijaksana. Ya, Bapak bisa sekalian. Bijaksana yang dimaksud apa? Yang punya pedoman. Yang pertama pedomannya itu harus sesuai Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengambil keputusan, keputusan yang bijaksana itu adalah keputusan yang sesuai dengan Alkitab dan hukum negara.
Kalau keputusan yang kita buat untuk menyelesaikan masalah itu tidak sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, maka kita tidak membuat keputusan yang bijak. Tidak sesuai dengan hukum negara, maka kita sedang tidak membuat keputusan yang bijaksana. Ya, jadi harus sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Karena Mazmur 33 ayat 4 bilang, sebab firman Tuhan itu benar. Benar di sini apa? Sungguh-sungguh benar. Bukan kebenaran manusia, tapi sungguh-sungguh benar. Bukan menurut pribadi demi pribadi. Ya, oleh sebab itu kita harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Ya. Dan letakkan Alkitab firman Tuhan itu di posisi pertama. Ya, jangan dibalik, hukum negara dulu baru Alkitab. Tapi Alkitab dulu, firman Tuhan dulu baru hukum negara. Ya. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau ada pasangan suami istri yang bertengkar ribut, ya, kita harus bijaksana dalam menyelesaikan, memberikan solusi. Ya. Bukan malah udah cerai aja. Gitu ya. Wah, di luar sana mah masih banyak yang lain. Gitu ya. Yang belum bertekuk-tekuk. Gitu ya. Masih 2 tekukan. Gitu ya. Masih seperti gitar. Belum bulat. Gitu ya. Wah, di luar sana mah banyak yang lebih baik. Pengertian dan lain sebagainya. Ya. Bukan demikian. Kalau demikian itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang apa? Tuhan gak suka dengan perceraian. Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan yang lain bilang apa? Ya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan gak boleh ceraikan oleh manusia. Ya. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Ya. Itulah kebijaksanaan. Ya. Dan sekali lagi, letakkan firman Tuhan Alkitab di yang pertama. Kalau yang diletakkan yang pertama hukum negara, ya boleh cerai Bapak Ibu Saudara sekalian. Negara kita bukan negara kekristenan, gitu ya, yang menerapkan Alkitab dijadikan sebuah undang-undang, sebuah peraturan. Ya, negara kita negara Pancasila. Ya, nggak semua, ya bukan nggak semua, ya banyak yang nggak sesuai juga atau berbeda dengan Alkitab kita, firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu Alkitab ditaruh yang pertama, yang kedua hukum negara. Ya. Ada orang yang punya masalah, nggak punya uang nih. Ya, biasanya gaji lancar, biasanya ada langganan, ada customer juga yang kadang suka ngasih fee. Sekarang nggak ada, sepi, ya karena pandemi, karena kesulitan. Ya, apa yang kita jawab? Sudahlah, kamu kalau ada kesempatan, kamu kan kasir, gitu ya. Coba ya ambil sedikit lah, gitu ya. Pasti bosnya nggak tahu. Ya. Ambil 1.000, 2.000, pemasukannya kan ratusan ribu. Ya biasanya itu yang kalau ngomong 1.000 itu nolnya 3 dibuang, gitu ya. Berarti kalau 100.000 itu berapa? Ya 100 juta gitu ya. Bapak bisa sekalian. Ratusan. Kalau 1.000 mah sedikit, nggak ketahuan, nggak apa-apa. Yang lain juga sama kayak gitu. Ya. Kalau kamu enggak, kamu bodoh, kamu rugi. Ya, bukan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita harus sampaikan kebenaran. Ya, kamu harus bertahan. Tuhan pasti cukupkan. Ya. Tuhan kita adalah Allah yang mau dan mampu. Itu yang harus kita sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau kita
suruh tadi ngambil, itu juga bertentangan sama hukum negara kita. Berarti kita mencuri. Ya, sama firman Tuhan, sama hukum negara juga. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Atau kalau kita mau memberikan solusi ya bisa suruh istri cari tambahan. Ya, sepertinya halnya Elisa tadi. Elisa mengajarkan janda dari nabi, diajarkan untuk dia bisa jualan. Ya, bisa berdagang. Jualan minyak. Terus dikasih modal sama Elisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena memang biasanya perempuan pada zaman dulu itu mereka bergantung penuh sama suami. Ya, jadi makanya kalau zaman dulu kalau suaminya meninggal, ya janda itu benar-benar nggak bisa apa-apa. Makanya firman Tuhan bilang apa? Suruh memperhatikan apa? Janda-janda. Ya, karena ya tadi janda nggak bisa apa-apa, Bapak bisa nggak bisa jualan, cari duit dan lain sebagainya. Ya kalau zaman sekarang kan nggak. Malah kadang ada perempuan-perempuan yang lebih pintar cari duit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ya kalau lagi menghadapi kesulitan keuangan, masalah keuangan, ya istri-istri bisa cari tambahan, bisa membantu suami. Ya, itu yang mestinya kita sampaikan, menjadi keputusan kita. Lalu yang kedua, pedoman dikatakan bijaksana dalam menyelesaikan masalah selain harus sesuai Alkitab dan hukum negara, orang yang dikatakan bijaksana adalah orang yang membuat keputusan-keputusan yang efisien. Efisien. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Misalnya di depan, di jalan di luar gereja ini, itu masih belum diaspal. Wah, jalannya rusak, geronjalan gitu ya. Bahasanya apa? Geronjalan ya. Wah, banyak kerikil, banyak batu-batu yang masih tajam. Ya. Dan kita harus jalan, mau pulang gitu ya. Ceritanya kita ada di gereja ini mau pulang kita harus lalui itu. Yang kita lakukan apa supaya kaki kita nggak terluka? Kita gelar karpet, ya, gelar kulit yang lembaran, lalu kita jalan di atasnya, atau kita pakai sepatu kulit. Pakai sepatu. Ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian pilih? Pakai sepatu. Ya. Walaupun dua solusi tadi itu akan membuat kaki kita aman, nggak terluka. Tapi yang efisien kita pakai sepatu. Kalau kita siapkan karpet atau kulit tadi, wah repot sekali. Ya, misalkan panjangnya 5 meter kita jalan, ya yang di belakang harus digulung gitu ya. Nanti udah selesai lempar lagi, jalan lagi 5 meter, gulung lagi. Gak nyampe-nyampe Bapak Ibu sekalian. Itu efisien. Ya. Atau kalau kita mau nangkep tikus di rumah kita. Di rumahnya banyak tikus, glodak gitu ya. Kalau malam hari, di plafon banyak tikus. Gimana caranya supaya masalahnya selesai? Kita bakar rumah. Kalau kita bakar rumah itu bodoh. Walaupun tikusnya memang akhirnya mati, hilang, ya sama rumah-rumahnya hilang, bisa sekali. Ya. Gak demikian. Ya. Kita beli racun tikus kah, perangkap tikus kah, atau mungkin kita cari kucing yang pintar yang bisa nangkap tikus kah, atau anjing yang pintar bisa nangkap tikus kah, atau ada satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi pagi juga saya sampaikan, cari anak sekolah Alkitab yang bisa menghilangkan tikus. Ya, beberapa waktu yang lalu ada anak sekolah Alkitab yang praktek di sini. Pada saat dia praktek gitu ya, itu tikus di gereja kita itu gak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak tahu hilang kemana, lari kemana Bapak Ibu sekalian. Dia pergi, ya ganti
mahasiswa praktek yang baru, tikusnya banyak lagi Bapak bisa sekalian. Ya. Tikusnya bisa takut Bapak bisa sekalian. Ya. Jadi kita harus menemukan solusi yang efisien. Ya. Yang enggak ruwet, enggak rumit. Ya. Dan yang terakhir, ya, jangan kita ragu-ragu. Apalagi kita sudah mempraktekkan seperti halnya Salomo tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Berdoa minta hikmat Tuhan, memahami akar masalahnya. Ya. Maka saat keputusan kita mau buat, jangan kita ragu-ragu, ya. Apalagi kita malah mundur, ya. Malah diam saja. Apa yang kita buat itulah keputusan kita, ya. Dan yakin dan percayalah, saat kita sudah melakukan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, minta hikmat Tuhan, memahami akar masalah, kita membuat keputusan dengan bijaksana, ya, maka akan hal yang terbaik yang boleh terjadi. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian, belum tentu yang terjadi itu sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, ya. Karena kehendak kita bukanlah kehendak Tuhan, ya. Kita hanya orang yang terbatas. Kita enggak mengerti penuh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, tapi yakin dan percayalah, firman Tuhan bilang apa? Kalaupun sampai kita orang-orang percaya sampai jatuh tergeletak, sampai jatuh, maka kita enggak akan sampai apa? Tergeletak. Tuhan akan angkat kita. Ya. Oleh sebab itu jangan kita ragu-ragu. Yang penting kita tadi sudah seperti Salomo melakukan step by step, ya. Maka selebihnya kita mau serahkan kepada Tuhan, ya. Jadi malam hari ini kita sudah belajar dari seorang yang luar biasa, Salomo, ya. Problem solver, ya. Penyelesai masalah, seorang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh kita pergunakan, kita praktekkan, ya, dan kita boleh menjadi seperti Salomo, menjadi berkat. Orang-orang di luar sana boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seperti halnya Salomo, rakyat sampai ngeliat, wah ini ada Tuhan. Ya. Wah ini raja yang dipakai Tuhan. Biarlah itu juga boleh terjadi dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, mujizat itu nyata tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan naik pujian ini kembali dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian ini mau menyampaikan, mengingatkan kembali agar setiap kita boleh percaya dengan sungguh kepada Allah kita, bahwa Dia adalah Allah yang besar. Di sana dikatakan, mungkin buat kita mustahil, mungkin buat kita nggak mungkin kita bisa menyelesaikan, kita bisa menghadapi masalah tersebut, bisa beres. Tapi pujian itu mengingatkan bahwa itu sangat mungkin buat Tuhan kita. Kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan bukan hanya langit dan bumi ini yang kita lihat dengan mata kita, langit yang biru dan bumi yang kita injak, kita pijak, tapi juga seluruh alam semesta ini Dia membuat. Dia juga Allah yang Maha Tahu. Bukan hanya masa lalu, bukan hanya saat ini, bukan hanya sampai hari esok yang Dia tahu, tapi sampai akhir dunia ini. Bukan hanya akhir kehidupan kita, akhir dunia ini Dia tahu semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu percayalah kepadanya. Datang kepada Dia, sumber dari segala sumber yang baik, sumber hikmat yang akan menolong setiap kita boleh menyelesaikan masalah demi masalah kita, tentunya dengan bijak. Datang berdoa kepada Tuhan. Doa merupakan alat yang luar biasa yang Tuhan percayakan
sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah kita. Pakai itu. Itu bukan hal yang sederhana, hal yang remeh, hal yang biasa-biasa. Itu alat yang Tuhan berikan untuk setiap kita, untuk kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Hampiri Dia. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali katakan, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nanti saya mohon untuk Ciana bisa berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kembali kami terus diingatkan Tuhan, bahwa kami Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan bergantung hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Karena Engkau lah yang pemberi hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh meletakkan setiap masalah kami Tuhan hanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Walaupun kami mungkin pintar Tuhan, mungkin kami punya kuasa Tuhan, mungkin kami punya banyak uang Tuhan, tetapi Tuhan di hadapan-Mu itu Tuhan tidak ada artinya ya Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan, saat kami melangkah bersama Engkau ya Bapa, segala masalah, segala kesulitan Tuhan, Engkau senantiasa tolong setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini ya Bapa, kami kembali diingatkan Tuhan untuk kembali lagi Tuhan, bahwa kami harus bersandar kepada-Mu Tuhan, bersandar kepada firman-Mu Tuhan yang benar-benar dan sungguh benar Tuhan, firman-Mu yang aletheia Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh Tuhan, bukan saja sebagai pendengar Tuhan, tetapi kami boleh benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sehari-hari Tuhan. Biar kami boleh menjadi teladan Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan maupun tingkah laku kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menolong setiap kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di setiap kami Tuhan boleh menuntun kami Tuhan, memberikan kami tuntunan yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kembali Tuhan, biarlah Tuhan
Engkau kembali memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Pastor Dian Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat yang marifat daripadamu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan keluarganya, pelayanannya Tuhan, dan juga setiap kerinduannya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa yang memberkati ya Bapa. Sebentar Tuhan, kalau kami akan mengembalikan sebagian dari milik-Mu ya Bapa, biarlah kami boleh mengembalikannya dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Setiap kami yang diberkati malam hari ini, kami boleh katakan amin. Amin.